Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, ini adalah video masih tentang ilmu tajwid ya. Nah, kemarin saya sudah membuat dan hari ini saya men-share-nya masih tentang mad far'i ya. Mad far'i, sebelumnya saya telah men-share mad far'i karena sukun, karena waqaf, karena hamzah. Kali ini kesempatan ini saya akan men-share mad far'i karena tasydid. Sebelum kita memulai materi tajwid ini, marilah kita sama-sama membacakan doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik ya, sebelum kita memulai, alangkah baiknya jika rekan-rekan bisa menekan tombol like, subscribe, ataupun komen. Jika komen itu memberikan motivasi, alangkah baiknya kita sama-sama belajar ya. Saya juga masih sama-sama belajar. Mad far'i karena tasydid ya. Mad far'i karena tasydid ini terbagi menjadi 4 ya. Jadi dipanjangkan karena tasydid ya. Jadi pembagian mad far'i yang terjadi karena bertemu tasydid. Di antaranya ada mad lazim nusaqal kilmi, ada yang disebut mad lazim musaqal kalimi, boleh. Mad lazim, dan yang kedua mad lazim musaqal harfi. Dan yang ketiga mad lazim, ada yang menyebutnya mad lazim harfi ya, mukhaffaf harfi itu kalau nggak salah. Ya. Mad lazim mukhaffaf harfi kalau nggak salah apa itu ya, musba. Mad lazim harfi musba, ada mad lazim musba maksudnya. Dan yang ketiga itu yang keempat, mohon maaf, mad farqi. Ya, hampir mirip dengan mad far'i, ini mad farqi ya. Mad ini sering kita temui ini sebenarnya di bagian-bagian ayat tertentu dalam Al-Qur'an. Ada yang di awal kalimat atau awal ayat surat ya. Di awal surat gitu ada yang sering kita gunakan setiap hari bacaannya. Ya, jadi ini sebenarnya sering kita jumpai ini. Mad far'i karena tasydid ini. Baik, lanjut ya. Lanjut ya. Mad lazim musaqal kilmi ataupun mad lazim musaqal kalimi ya. Hukumnya yaitu apabila terdapat bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid
dalam satu kalimat dan dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif. Nah, ingat ya, pada materi sebelumnya yang namanya mad lazim itu harus 3 alif atau 3 ayunan alias 6 harokat. Nah, pada saat membaca huruf yang bertasydid, kemudian diteruskan membaca huruf berikutnya. Contohnya, nah di sini ada contohnya nih ya. Dollu. Tidak salah ya. Jadi do-nya harus panjang. Mohon maaf, kita ulangi lagi seperti kita suka bertemu di bacaan Al-Fatihah ya. Dollu. Ya. Itu tadi bacaannya itu do-nya itu kita harus panjang. Selanjutnya kita tekan. Kita tekan ke huruf selanjutnya, ke lam ya. Ya, jadi tekan dulu sedikit karena lam bertasydid itu harus ini ya, sifatnya tawasud apa? Tawasud ya di antara tertahan dan mengalir ya atau bainiyah. Nah, kita bisa juga jumpai nih di bacaan Al-Fatihah ya. Waladdallin atau waladdallina ya. Jadi ketika kita membaca dha ya, dha-nya itu panjang, 6 ketukan ya ataupun 3 ayunan ditekan kepada huruf selanjutnya yang bertasydid, lam. Jadi lamnya juga harus ada penekanan karena dia bertasydid. Waladdallin. L-nya itu harus dapat ya. Nah, jadi gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi yang dolin harus ada penekanan. Naber namanya ya. Naber itu kalau ada motor itu ya, motor bawa jalan grung, ketika ada tanjakan itu suka ditaikin gasnya, dia sama gitu. Nabar itu seperti itu. Ketika lurus bertemu tasydid maka dia dinaikkan, ditekankan suaranya kepada huruf yang ada bertasydid. Ya, itu ada naber. Harus ada nabernya, jangan waladdallin. Nah, harus ada. Ya, jangan begitu ya. Waladdallin. Nah, itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya mad lazim musaqal harfi. Nah, mad lazim musaqal harfi ini ya biasanya di awal kalimat nih atau disebut fawatihus suwar ya. Fawatihus suwar biasanya di awal surat ya. Hukumnya yaitu apabila terdapat salah satu huruf atau lebih di awal surat yaitu pada 8 huruf hijaiyah seperti nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim dan dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif. Nah, masih sama. Ya, lazim itu harus 3 ayunan atau 6 harokat ya. Contohnya di sini pada surat ini nih ya, mad lazim musaqal harfi bisa disebut juga mad lazim mukhaffaf harfi, ada yang menyebut begitu juga ya. Nah, di sini ada huruf alif, mim dengan shad.
dibacanya mohon maaf ini ya, mhm, apa yang namanya ini biasanya disebutnya mad lazim mutsaqal ya, mutsaqali yang musbah ini, yang musbah itu biasanya ada juga yang menyebut itu ya, kalau harfi musbah ini mukhaffaf harfi. Ini tetap ya, yang ini mad lazim mutsaqal harfi itu biasanya fawatihu suwar ya. Bertemu tasydid juga ketentuannya ya. Dan kalau kaf ha ya ain shad ini, nah ya, itu biasanya dia adanya mukhaffaf harfi ya, mukhaffaf harfi. Sama juga di awal kalimat, awal surat. Baik ya, saya akan bacakan contohnya. Alif lam mim sad. Itu ya. Jadi ketika la itu 6 ketukan, itu 3 ayunan ya. Terus kita tekankan ke mim, nabarkan juga seperti tadi yang sebelumnya di mad lazim mutsaqal kilmi. Ada nabar juga ya. Alif lam mim sad ya. Jadi harus ada nabernya. Ya, mimnya juga ditekan, berikan haknya juga. Nah, ini kalau itu di sini alif lam mim ro biasanya ya. Alif lam gitu ya. Kalau alif lam ra itu biasanya enggak ada tasydidnya ya. Nih, kaf ha ya ain shad. Kaf ha ya ain shad ini bisa juga disebut dengan mad lazim harfi musbah juga ya. Yuk kita sama-sama. Nah, yang penting kita paham nih cara bacanya nih. Kaf, ha, ya. Yang satu ayunan, yang 3 ayunan itu kaf, ya. Yang 3 ayunan itu ain dan shad. Sisanya ya apa ini ha dengan ya itu hanya satu ayunan. Baik ya, saya contohkan. Kaf ha ya ain shad ya. Jadi kafnya 3 ayunan, ain shadnya juga 3 ayunan, ha dengan ya itu 2 ayunan, 1 ayunan atau 2 ketukan mad ya, seperti mad asli atau mad tunggal. Sekarang mad lazim musyba'. Ya, hukumnya yaitu sama seperti hukum mad lazim mutsaqal harfi. Tuh, hampir mirip, sama hukumnya. Namun sesudah mad ada huruf mati yang tidak diidghamkan atau ditasydidkan dan dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif. Jadi keduanya ya adanya di awal surat. Jadi hampir mirip juga nih ya. Nah, saya bacakan Yasin. Jadi iya satu ayunan, sinnya itu hmm, kalau sinnya berapa ayunan? Sinnya itu sama 6 ketukan atau 3 ayunan ya. Dan Yasin. Ya, jadi berikan haknya ya. Yasin. Ada ujungnya, jangan Yasin. N-nya itu harus ada. Karena itu nun ya atau tanwin itu ya Yasin, sin. Di awalnya kan huruf sin. Makanya ujungnya sin itu nun. Dia punya sifatnya nun dan tanwin itu ya. Nun ya. Nun itu ya kan punya sifatnya tawasud antara tertahan dan mengalir. Ya, sekarang qaf. Qaf. Berikan haknya juga. Qaf. Dan qaf.
F-nya sedikit, harus alirkan. F. Nah, kalau nun juga sama nih. Nun. Ujungnya ada. Ya. Lanjut ya. Keempat itu mad farqi. Ya. Mad farqi ini hukumnya yaitu apabila terdapat bacaan mad badal. Nah, hampir mirip dengan mad badal juga nih, mad farqi ini ya. Nah, yang bertasydid biasa ada mad badal tapi bertasydid gitu ya. Pada dua kalimat atau lain kalimat ya, dan dibaca panjang 6 harokat ya. Kalau tidak salah itu ada di surat apa, Pak? Ya. Al-An'am, Yunus, ya. Dan mad farqi ini jadi apa namanya? Mad badal bertemu tasydid gitu ya. Panjangnya masih tetap 3 ayunan ya atau 6 harokat. Di sini ada qul Allah. Nah, ini nih, A-nya nih ke lafaz Allah. Harusnya ini lafaz Allah nih. Qul Allahu adzina lakum. Biasanya terusannya itu kalau nggak salah. Qul Allahu. Gitu ya. Dan jadi qul Allahu. Jadi lamnya ditekan juga ada nabarnya ya. Nah, ditekan juga. Yang selanjutnya ini az-zakaru ini gitu. Biasanya ada ininya nih. Nah, saya contohkan lagi ya. Qul az-zakaraini. Ketika kita membacakan langsung ke zal itu harus ada penekanan nabernya. Qul az-zakaraini. Gitu ya. Selanjutnya ini nih, ada lagi. Allahu ya. Allahu khairu ada. Allahu Allahu khairun. Nah, ada itu. Ya. Jadi ini materi hari ini ya, materi yang saya sampaikan. Jadi kita sering menjumpainya sebenarnya di awal surat, setiap bacaan sholat, ya. Ya, makanya kita harus tetap belajar karena belajar Al-Quran itu tidak ada ujungnya, ya. Sedikit demi sedikit pengetahuan kita bertambah, kualitas bacaan kita meningkat, ya. Khususnya untuk anak-anak sekolah, ya untuk anak sekolah harus dirajinkan belajar sesudah maghrib, ya. Jangan terpaku terhadap handphone, game, online, dan lain-lainnya. Kita harus meluangkan untuk belajar Al-Quran. Ya. Jadi mungkin cukup sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga Allah mengampuni dan meridhoi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini. Selanjutnya nanti akan ada bacaan gharib ya di next video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.